Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, nama Ibu Wiwi Langsit, CGP angkatan 7 dari SD Tanjung Sari 4, Kabupaten Sumedang. Di sini saya bukan untuk menggurui, kita berbagi informasi saja. Saya tentunya rekan-rekan di sini sudah ada yang mengetahui beberapa materi dari sini. Kita saat untuk mengingatkan saja ya. Untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja. Ya ini dari guru penggerak itu sudah biasa ya, salam sehat dan bahagia dengan dengan moto guru penggerak itu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Tergerak dari hatinya, dari pribadi, kemudian setelah tergerak bergerak, kemudian mudah-mudahan nanti bisa menggerakkan orang lain untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Di sini diseminasi budaya positif di sekolah. Yang pertama, nanti yang akan dibahas di sini ada 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, lihat yang pertama, perubahan paradigma belajar tentang ilusi. Nah, sekarang saya akan mencontohkan dulu, Bu. Coba Ibu mengepalkan tangan, ya semuanya. Anggap di tangan Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Tidak tahu itu isinya apa. Nah, kemudian bisa Ibu dengan teman saling berhadapan. Nah, boleh bergantian ya, bergantian nanti. Coba Ibu boleh dengan cara membujuk, dengan cara memarahi. Ya, kalau bisa si teman itu membuka apa yang ada di dalam tangannya. Tapi Ibu terserah, Ibu mau membuka atau tidak terserah, silakan. Silakan dicoba dulu. Boleh dibujuk, boleh dimarahi, boleh apa, silakan terserah ya. Nanti bergantian ya, bergantian boleh. Boleh bergantian, silakan. Jangan dikasihin. Ya sudah Bu, sudah ya. Coba Ibu ini, Ibu Dini, bagaimana yang Ibu kepala lakukan? Bisa dibuka tidak? Tidak. Oh, dengan cara memohon. Kalau Ibu bagaimana Bu? Ibu Dini bisa dibuka tidak tangannya? Yang mudahnya dibuka. Oh gitu. Oh, kata dia atasan Ibu. Nah, ya. Itu kan itu makna kontrol. Ya. Jadi, sebetulnya siapa yang bisa mengontrol diri sendiri? Ya, diri sendiri. Nah, itu ya. Walaupun tadi Ibu kan, walaupun dipaksa atau sudah dibujuk sedemikian rupa atau mau diberi imbalan berapapun, kalau kita tidak mau melakukannya, ya tidak bisa. Tetap aja. Maaf seperti si Neng ya Bu ya. Kan ketika belajar sudah saya bujuk, sudah apa-apa, tapi kan dia tetap aja tidak. Karena dia tidak mau dirinya dikontrol oleh orang lain. Ya, bukan berarti oh iya ya, itu mah udah gampang oleh kita dibujuk. Bukan berarti kita yang berkuasa, tapi karena dirinya memang sedang membuka diri dikontrol oleh orang lain. Kalau yang tadi tetap Ibu tidak mau, ya tidak mau, karena dirinya memang tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Nah ini ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah kita kan sebagai guru kadang-kadang berkuasa ya kepada murid ya, diam gitu kan. Anak itu kan diam ya. Bukan berarti ibu guru yang berkuasa, tapi memang anaknya mau dikendalikan atau dikontrol oleh seorang guru gitu. Kemudian ini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tadi kan penguatan positif sudah dibujuk dengan yang baik, nanti kan diberi apa ya buka, nanti Ibu beri imbalan apa gitu kan. Karena imbalannya mungkin dia bisa, padahal bukan. Karena memang tadi anaknya bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ya kadang-kadang kan kita sebagai guru, kamu bersalah anu. Jadi seperti apa gitu kan? Karena memang dia kontrolnya mungkin sedang terbuka atau
ilusi dapat menguatkan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, apalagi kita ya orang dewasa kepada anak-anak, pada anak kita sendiri lah suka apa gitu kan. Kadang anaknya takut ya, karena itu mungkin karena bisa dikontrol oleh orang dewasa, padahal itu salah gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah disiplin. Sering ya Bu ya kita mendengar kata disiplin? Ya, sering. Kita beranggapan bahwa disiplin itu apa ya? Anak-anak harus disiplin. Peraturan. Taat kepada peraturan. Tapi padahal disiplin itu bukan itu artinya ya. Banyak orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Itu kan yang saya tahu juga yang pertama seperti itu. Tapi setelah mempelajari modul ini ternyata disiplin itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan Dian Gosen, disiplin berasal dari bahasa Latin ya, disiplina yang artinya belajar. Ya. Dian juga mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri. Jadi tetap dari dalam diri, dari murid-murid. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi nanti belajar tumbuh dari dalam diri sendiri, nanti ada motivasi intrinsik, baru itu nanti akan tercipta disiplin dari dalam diri. Nah, sebagai pendidik kita berarti tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti kebajikan universal akan dibahas di selanjutnya. Jadi sekarang itu bukan bahwa disiplin itu justru belajar dari dalam diri, bukannya harus pada taat peraturan. Karena nanti kalau sudah tumbuh dari dalam diri, nanti yang mungkin akan ke tata tertib, ke teratur atau kepatuhan pada peraturan. Cuma nanti berarti selanjutnya ya, bukan utama arti dari disiplin itu. Nah ini. Sekarang apa kebajikan universal yang tadi untuk menuju nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, kita kan kadang-kadang kalau sebelum nanti ya nanti juga akan ada keyakinan kelas, kita kan peraturan anak-anak. Nah ini ya tata tertib sekolah. Ini nanti sebetulnya harus kita perbaiki ya. Ini kan satu, ini dibuat oleh siapa? Oleh guru kan kadang-kadang ya. Terus kan anak-anak hadir 15 menit. Jadi poin-poinnya itu semakin mengecil gitu kan ya, mengerucut. Nah, kalau kebajikan universal itu umum. Jadi abstrak. Tidak waktu anak masuk 15 menit. Nah, itu berarti kalau anak masuk sebelum waktu pukul 7 berarti ada rasa apa, Bu? Terbangsa. Bukan. Tanggung jawab. Nah, jadi nanti di dalam keyakinan itu anak bertanggung jawab. Jadi secara umum, secara universal kan umum ya. Nah, jadi tapi harus disepakati bersama. Nah, nanti lepas dari suku, bangsa, agama, atau misalnya anak harus melakukan sholat duha. Nah, itu kan kalau sholat duha khusus untuk agama Islam. Nah, kalau kebajikan universal itu berarti kalau sholat berarti maksudnya apa ya? Beribadah. Karena kalau beribadah kan untuk semua agama. Jadi harus secara umum kalau kebajikan universal, tidak boleh menyangkut pautkan dengan agama, bahasa, latar belakang gitu ya. Nah, salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia sekarang yaitu dengan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau profil pelajar Pancasila itu sudah umum ya, sudah umum kan, berkebinekaan global secara umum ya, yang 6 itu. Kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Ini juga sama, masih menurut Dian Gosen dalam bukunya itu ya. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum. Ya kan, ada ya kadang gitu ya. Anak-anak harus masuk misalnya jam 7 kalau aturan yang dulu ya. Kalau tidak kan nanti akan kena hukuman. Nah, jadi anaknya habis sieun kasiangan, dan sieun dihukum. Nah, itu karena jadi motivasi nanti sieun dihukum, bukan karena tanggung jawab dia ke sekolah harus jam seperti itu ya. Jadi masih takut. Kedua, untuk mendapatkan imbalan. Anak-anak, nanti kalau kamu mengerjakan tugas yang pertama misalnya
kamu nanti akan diberi hadiah oleh ibu. Nah, itu masih motivasinya berarti dari luar ya. Sama dengan yang pertama kan, motivasi menghindari ketidaknyamanan itu dari guru, jadi dari luar juga, eksternal. Yang kedua, mendapat imbalan juga dari luar karena pengaruh orang lain. Tapi kalau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, ya emang masuk itu misalnya jam 7. Jadi saya bukan karena takut dihukum ke sekolah jam 7 itu, bukan mau imbalan dari ibu guru masuk jam 7, tapi memang keyakinan dari dalam diri, tanggung jawab saya harus masuk jam 7 misalnya, jadi saya harus ke sekolah jam berapa seperti. Nah, kalau ini yang ketiga ini termasuk motivasi intrinsik dari dalam, itu mah bagus ya. Kalau dari luar, kalau masih dapat pengaruh dari luar itu masih kurang bagus ya. Kita pikirkan aja sendiri, kita sih seperti masuknya yang mana ya. Yang ke satu mungkin kadang-kadang suka ada juga ya. Yang kedua juga mungkin kadang suka ada juga. Tapi alangkah lebih baik kalau kita mendapatkan motivasi intrinsik yang nomor 3 itu kembali kepada diri pribadi ya. Kemudian selanjutnya, nah ini hukuman dan penghargaan. Nah ternyata nanti ada yang dihukum dengan penghargaan ya. Ternyata penghargaan itu memang sebetulnya kurang baik. Dari sini ada tiga ya. Nah ini kan ini hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Hukuman itu ternyata diidentitaskan sebagai identitas gagal, konsekuensi itu sukses. Maaf, bukan sukses ya. Ini sama. Kalau masih itu netral ya, kalau itu netral. Itu mah tengah-tengah ya Bu ya. Nanti saya. Yang ketiga restitusi itu baru disebut sukses. Nah, ini kan yang pertama kalau hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral. Kalau restitusi positif, nanti restitusi kita bahas di selanjutnya ada. Kemudian yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid, betul tidak? Betul ya. Kalau untuk guru mungkin sudah nyaman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga, kalau hukuman itu paksaan karena dibuat oleh guru memaksa kepada siswa. Kalau konsekuensi itu stimulus respon, tapi kalau restitusi itu teori kontrol, nanti juga akan dibahas selanjutnya. Kemudian keempat, hukuman itu mendorong menyalahkan diri. Jadi iya ya saya itu salah kan setelah dihukum oleh guru kan sebetulnya ya saya salah, jadi nanti merasa gimana gitu ya orang murid itu. Kemudian kalau yang konsekuensi mendorong kepatuhan. Nah kalau restitusi nanti mendorong kepada disiplin positif. Kemudian yang kelima, kalau hukuman itu konsep dirinya buruk. Saya gagal, saya jelek gitu kan, saya buruk gitu kan. Kalau konsekuensi baik, tapi kalau restitusi itu jadi kuat nanti ya. Kemudian yang keenam, hukuman itu biasanya dibuat oleh guru saja. Kalau konsekuensi guru dan murid. Nah kalau restitusi justru oleh murid saja. Jadi kalau mereka dibuat oleh sendiri, dilaksanakan oleh sendiri, jadi rasanya enak ya, bukan dari orang lain. Kemudian yang tadi yang dihukum oleh penghargaan ini. Dihukum oleh penghargaan, ternyata di sini penghargaan itu banyak kekurangannya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika guru memberikan penghargaan kepada anak-anaknya, misalnya saya juga memang pernah, apalagi di kelas 1 memang sebetulnya ya masih butuh sebetulnya penghargaan itu, tapi mungkin kita berpikir lebih baik lagi seperti apa penghargaan yang diberikan agar anak tidak menjadi ketergantungan kepada penghargaan. Karena pengaruh yang pendek misalnya gini, kita kan nah ayo siapa yang bisa menjawab, nanti ibu beri permen misalnya itu ya, yang pernah saya lakukan itu. Anak semangat yang pertama,
hari berikutnya, minggu berikutnya kita tidak membawa permen, Bu mana permennya? Enggak, ibu malah jadi aku malah jawab ibu. Nah itulah ya yang jangka pendek apalagi jangka panjang itu jadi sangat pengaruh juga. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah misalnya ini berdua berteman dengan erat, yang satu karena mungkin dia lebih pintar, lebih cerdas, sering mendapatkan penghargaan dari guru karena gurunya sering memberi penghargaan. Ketika yang satunya tidak, si eta mah nih dapat penghargaan dari lagi itu. Jadi sirik gitulah ya. Anak-anak kan suka masih ada gitu ya, sirik lah jadi tidak mau berteman lagi. Nah itu jadi guru yang tidak efektif dalam penghargaan seperti itu. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas. Anak yang kreatif kalau tiba-tiba ada ayah mau aku ibu guru lagi mau dikasihan hadiah, jadi kreativitasnya hilang karena terlalu sering diberi penghargaan. Kemudian penghargaan juga menghukum dan motivasi dari dalam dirinya seketika jadi hilang karena terlalu banyak motivasi dari luar, ya. Nah yang tadi ya, apa itu restitusi? Tadi kan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah saya kan pernah melakukan ya restitusi tadi, segitiga restitusi ya kepada anak. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu sebaiknya ya tadi tidak dihukum, tapi kita ngobrol. Jadi penjelasan gini, nah nggak apa-apa berbuat salah karena orang lain juga pernah berbuat salah, tapi kesalahan itu jangan diulang lagi. Besok kamu akan berbuat apa yang lebih baik dari ini. Tapi ketika anak sudah mengakui kesalahannya pun itu sudah berarti ada dalam diri ya, dia sudah tahu bahwa dia itu bersalah. Nah tapi mudah-mudahan jangan diulang lagi. Jadi anak itu kembali kepada kondisi yang baik, ya, menciptakan kondisi yang baik, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kan kalau kita salah kadang-kadang temannya suka mengolok-olok kan untuk mengolok, jadi dijauhi oleh teman-teman kan seperti itu. Tapi ketika kita menyelesaikannya dengan cara restitusi, kita bisa mengembalikan lagi si anak itu kepada kelompok yang lain, tidak dikucilkan oleh teman-temannya, ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah. Jadi bukan kita yang harus begini-begini, tapi ketika anak salah tuh, nah jadi harus bagaimana besok. Ketika saya kemarin ada anak yang yang waktu kelas 4 Fadil ya pernah dijadikan contoh juga, kesiangan. Fadil kenapa kesiangan, bangunnya tidurnya terlalu malam, tapi bagus dia, berarti apa ya bagusnya dari dia? Jujur. Nah jujur. Tapi Fadil besok Fadil harus bagaimana? Jadi bukan Fadil besok ya tidurnya jam segini, tidak. Jadi dia sendiri yang mencari solusinya. Jadi kalau Fadil tidurnya malam supaya besok tidak kesiangan harus apa? Tidurnya pun jangan terlalu malam. Nah itu jadi dia sendiri yang mencari solusi, bukan dari kita, ya. Untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti kamu kalau besar sudah menjadi apa, kalau kesiangan terus akan bagaimana, ya. Jadi dituntut oleh kita, bukan kita yang harus memberi harus begini, ya. Kemudian dia restitusi tadi. Restitusi itu jadi mencari kebutuhan dasar, bukan yang mendasari tindakannya tadi. Kadang anak kan di sini ada anak kita ada yang suka misalnya bergorokan atau cari perhatian. Jadi dia itu sedang membutuhkan sesuatu, ya. Karena nanti juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin dia kurang kasih sayang misalnya di rumahnya, jadi dia ingin diperhatikan oleh kita. Jadi setiap perbuatan itu mau perbuatan baik atau perbuatan buruk itu memang ada tujuannya, ya. Jadi kita harus bertanya kepada anak gitu kan, kenapa seperti ini. Jadi dia itu butuh kebebasan mungkin karena di rumahnya terlalu dikekang, dia
butuh perhatian karena orang tuanya mungkin sibuk bekerja. Nah, seperti itu ya nanti ada. Ya, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik karena tadi mengetahui kesalahan dirinya apa, solusinya dicari juga oleh sendiri ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter. Tadi supaya menumbuhkan karakter yang baik, kemudian menguatkan juga. Restitusi tadi fokus pada solusi juga kan, solusi oleh diri sendiri ya, bukan diberitahu oleh kita. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, nah sekarang, nah ini kan sekarang ada kata-kata baru mungkin keyakinan kelas yang kita terapkan di sekolah sekarang itu kan peraturan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Nah ini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Mengapa kita harus memakai helm? Biar aman di jalan. Biar aman. Apakah karena tidak takut ditilang polisi? Bukan, keamanan sendiri. Nah itu kan yakin ya, lebih yakin. Terus mengapa kita menggunakan masker dan harus mencuci tangan setiap saat, apalagi ketika corona? Nah, kesehatan kan bukan karena takut dokter, gitu kan? Bukan, tapi karena yakin dari dalam diri dalam menggunakan helm misalnya kan takutnya celaka amit gitu ya, takut gimana. Jadi yakin dari dalam diri. Nah, ketika kayak peraturan kelas dibuat keyakinan kelas, jadi kita inginnya menumbuhkan tadi motivasi intrinsik ya. Nah ini nilai-nilai keselamatan kan supaya selamat memakai helm, kemudian menggunakan masker itu supaya sehat. Nah jadi itu keyakinan dari dalam diri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Mungkin banyak yang tidak memakai helm karena dia memang belum yakin, tapi baru sadarnya itu hanya peraturan dari pemerintah atau dari kepolisian. Jadi belum ada tumbuh keyakinan di dalam diri bahwa itu untuk menjaga keselamatan diri dia sendiri. Nah, jadi nanti juga keyakinan kelas itu ya, jadi harus dari dalam diri anak-anak. Nah ini contohnya keyakinan kelas tadi kan itu harus ke nilai-nilai kebajikan universal ya, bukan yang sampai inti-intinya, tapi nih belajar. Contoh ini ya, ini hanya sekedar contoh. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, itu kan secara umum. Terus perlu kesenangan, melaksanakan tugas, saling menghargai atau misalnya ngagang batur, itu kan intinya secara umumnya saling menghargai. Terus merasa aman juga, sama tidak di kelas tidak bermain atau tidak melakukan pembicaraan-pembicaraan yang kotor misalnya, atau yang berisik kepada orang lainnya. Jadi semua anak itu harus merasa aman di kelas. Jadi ini secara umum ya, kebajikan universal. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh murid saja dan secara umum, bukan lebih detail ya. Nah yang tadi 5 kebutuhan dasar. Ketika anak melakukan suatu tindakan, itu kan tadi ada tujuannya, mau itu jelek, mau itu baik, itu ada tujuan dia yang ingin itu sepertinya apa gitu kan. Nah seperti yang pertama bertahan hidup. Nah kalau bertahan hidup itu bisa diselesaikan dengan makan, minum ya. Lapar berarti harus makan, haus berarti harus minum. Kemudian nah ada yang kasih sayang atau diterima, sehingga misalnya di kelas itu anak merasa sedih mungkin kan oleh guru, kenapa nak tidak ada mama di rumah? Oh berarti dia belajarnya tidak tidak semangat karena dia memang kurang kasih sayang misalnya seperti itu ya. Kemudian penguasaan, dia mungkin bertindak seperti apa di kelas, kita tanya kenapa, oh dia mungkin sedang ingin berkuasa di dalam kelas gitu kan. Dia butuh kebutuhan dasarnya ada gitu, ingin berkuasa. Kemudian ingin bebas, ingin senang gitu ya. 5 dasar tahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Nah ini maaf, ini kurang jelas. Nah tadi ya, nah ini 5 posisi kontrol. Sebentar, ini tidak jelas bacanya.
gagal. Identitas gagal itu satu ada sebagai penghukum, dua ada sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada yang identitas berhasil sukses, oh sama ya tadi berarti ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau. Kemudian identitas berhasil sukses, ada yang sebagai manajer. Kalau ini mah menghindari hukuman, ini mengharapkan imbalan. Nah, kalau guru berperan sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, jadi si murid itu untuk menghindari hukuman. Ketika guru berperan sebagai teman atau pemantau, jadi anak itu mengharapkan imbalan atau penghargaan. Tapi ketika guru berada di dalam posisi manajer, jadi si anak nanti bisa menghargai diri sendiri. Nah, kalau guru sebagai penghukum, nah ini kurang jelas. Jadi gini ya, perbedaannya. Kalau kamu tidak melakukan, nanti akan dihukum. Udah jelas ya, udah ada kata-kata hukum juga. Nah, jadi kita bisa refleksi diri ya. Saya juga kadang kan memang seringnya guru itu berada di dalam posisi penghukum. Saya sendiri loh pribadi kepada anak. Tapi setelah tahun ini kita bersama-sama mencoba untuk menjadi seorang manajer agar anak tidak merasa ya tidak dihukum gitu ya. Kemudian kalau misalnya ini membuat merasa bersama, kamu sudah mengecewakan ibu, nah kata-kata itu, jadi kamu tadi sudah mengecewakan ibu, oh si anak sudah merasa bersalah kan kalau seperti itu, tapi sudah lebih ringan daripada penghukum ya. Nah tapi kalau sebagai teman, nah tolong dong kamu diam ya, supaya misalkan ini kan ada ibu kepala sekolah, tolong diam ya nak ya. Nah itu kita sebagai teman berarti dengan anak itu ya. Nah kalau pemantau, apa sih mas sebetulnya peraturan di kelas ini? Nah, itu kita sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, tadi kembali kepada keyakinan kelas. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Berarti kita harus bagaimana? Nah itu berarti kita sebagai manajer, ya. Nah kalau kita berposisi sebagai penghukum, nanti anak akan menjadi pemberontak atau pendendam. Kalau kita menjadi pembuat merasa bersalah, nanti anak akan menyembunyikan atau berbohong. Kalau kita sebagai teman, anak akan menjadi ketergantungan. Ini ya. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, jadi bisa menyesuaikan, bisa. Kalau diawasi, oh ada ibu guru, baru dia bisa berbuat baik. Tapi kalau tidak ada ibu guru, kemana lagi ya? Tapi kalau kita sebagai manajer, itu mah sudah jadi anak sudah kuat karakternya, ya. Ini kurang jelas ya, maaf. Dampaknya pada murid. Kalau kita sebagai penghukum, jadi anak itu akan mengulangi kesalahannya terus menerus. Kalau pembuat merasa bersalah, jadi anak merasa rendah diri. Kemudian kalau sebagai teman, jadi tidak mandiri, anak tergantung kepada guru. Kalau pemantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri atau mendapatkan hadiah kali ya. Tapi kalau manajer mengevaluasi diri, itu anak diri sendiri bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi ya kita belajar, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang manajer di dalam kelas, bukan sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Ini segitiga restitusi. Tadi ada sudah ya restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah kalau ada waktu kita lihat yang video itu ya, boleh. Ini juga kurang jelas. Nih, jadi nanti ada 3 tahapan yang dilakukan di dalam segitiga restitusi. Kita bisa aja. Nah ini ya, langkah-langkah segitiga restitusi atau dalam pemecahan masalah. Ketika anak ada masalah, kita selesaikan dengan 3 langkah restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya? Nah yang tadi
Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah, karena orang lain juga pernah berbuat salah, mungkin ibu juga pernah berbuat salah, tapi nanti kita perbaiki, seperti ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, kita kita selesaikan ini, gitu kan. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini ya kata-kata yang bisa diucapkan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Jadi bukan kamu ini kan gitu ya. Kita banyak saya sendiri pernah, bukan pernah, kadang tadi sebagai pemukul. Tapi kalau kita sebagai manajer, ini yang kata-kata yang diucapkan kepada anak yang melakukan kesalahan. Nah, ini kemudian ketika sudah diidentifikasi, kita validasi tindakan yang salah. Ini kata-kata yang bisa diucapkan kepada anak. Satu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruknya dari ini. Nah, ketika tadi kepada Fadil kenapa kesiangan tapi kok Kak hadir? Apakah Fadil bisa melakukan yang lebih buruk? Bisa. Apa? Tidak hadir ke sekolah. Udah malu saya mah, diam aja di rumah. Tapi karena dia tetap masih punya motivasi intrinsik yang baik, dia tetap aja ke sekolah walaupun dia sudah kesiangan. Tapi asal jangan diulang lagi, ya. Nah, kemudian kan tanya, apa sih alasan yang mereka lakukan ketika kesiangan itu? Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tadi kan berarti kamu sudah jujurnya bagus, sudah datangnya juga bagus walaupun kesiangan, daripada tidak hadir sama sekali, ya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu. Sikap yang baik ya tentu tadi kejujurannya perlu dipertahankan, ya. Kemudian tanggung jawabnya untuk tetap ke sekolah walaupun kesiangan itu harus tetap dipertahankan, ya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya dari keyakinan tadi? Apakah masih ingat keyakinan yang sudah dibuat? Ingat apa? Tanggung jawab. Misalnya ada salah satu keyakinan kelasnya tanggung jawab, itu berarti kamu tetap masih bisa melaksanakan keyakinan kelas itu walaupun ada yang pertanyaannya, ya. Apa nilai-nilai yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nanti ditanya lagi seterusnya seperti itu, ya. Nah, itu ya yang bisa saya sampaikan dari tadi budaya positif. Jadi setelah kita melakukan posisi kontrol, kemudian menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, menanyakan kebutuhan dasar kepada anak ketika anak melakukan kesalahan, mudah-mudahan kita nanti tercipta lingkungan atau dunia positif di dalam sekolah. Ketika budaya positif. Ketika budaya positif sudah terbentuk, insya Allah nanti di sekolah akan berjalan dengan lancar, ya. Itu yang bisa disampaikan. Ini ada pantun sedikit. Belajar membaca di rumah temannya, siapa yang cepat hadiah didapat. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.